Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik-baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini meminta salah satu peserta untuk berdoa. Silakan kita jelasin. Sebelum memulai pembelajaran, tolong disiapkan dulu ya anak-anak alat tulisnya. Iya, Bu. Khusus sekali sih. Oke, sebelum memasuki, mari kita melaksanakan ice cream terlebih dahulu ya. Anak-anak pengen duduk atau berdiri aja? Duduk. Oke, jadi tolong perhatikan ibu ya anak-anak. Tolong disimpan dulu. Jadi kita akan melaksanakan ice breaking. Ikuti ibu ya kalau ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang jual beli dalam Islam. Ibu pengen nanya nih, kalau misalkan kalian meminjam uang kepada teman terus dan mengembalikan dengan jumlah yang lebih, apakah boleh atau tidak? Kayaknya nggak boleh, Bu. Kenapa nggak boleh? Karena seperti memberatkan orang lain. Oke, baik, terima kasih ya. Anak hari ini kita akan belajar tentang pengertian dari riba dan contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Nah, riba itu anak-anak dapat diartikan sebagai menambahkan atau yang lebih sering kita dengar sebagai bunga. Nah, di dalam riba ini terjadi jika kita melakukan perjanjian di awalnya. Jadi contohnya, kalau misalkan Putri mau pinjam uang ke Ani 5.000, tapi si Ani nanti meminta lebih dari yang 5.000, jadi harus dikembalikan 10.000. Nah, karena di awal perjanjian tadi harus ada lebih mengembalikan, nah itu yang termasuk ke dalam riba. Oh, jadi yang ditambah-tambahin itu riba ya, Bu? Iya, betul sekali, bisa cerita sebelumnya. Apakah ada alasan lain? Saya, Bu. Iya, silahkan. Karena riba itu tidak adil. Iya, betul sekali. Jadi Islam itu sangat menjaga keadilan dalam bertransaksi. Baik anak-anak, supaya punya lebih memahami dari arti riba, mari kita saksikan video yang bertayangkan ini ya. Supri. Bang Ji, ada apaan ya? Pura-pura lupa segala. Apa perlu aku posting catatannya di sosmed? Walah, hutangku ya bang. Maaf. Udah, cepetan bayar. Gak usah basa-basi lagi. Iya, nih 100.000. Makasih ya bang, udah minjemin. Dah, balikin uangnya kok pas gini. Kan emang kemarin aku hutang 100.000 bang. Ya tahu, tapi nggak ada yang gratis di dunia ini. Harus dilebihin dong. Lebih. Jadi berapa dong bang? Hitung aja sendiri. Perharinya bunganya 2.000. Jadi seminggu berapa? 14.000 bang. Itu kalau tepat waktu bayarnya. Kalau telat beda lagi. Maksudnya bang, telat per hari tambah 5.000. Nah, kamu udah telat berapa hari? 2 hari bang. Jadi total hutang tambah bunga harian tambah telat bayar sama dengan berapa? 124.000 bang. Pinter. Makasih bang, makasih. Saya nggak muji. Ayo cepetan bayar kurangnya. Iya, ini. Tunggu. Adeh, jangan ikut campur kalian anak kecil. Jangan panggil kami anak kecil, Pade. Dengar, meminta tambahan dalam pengembalian hutang dan atau meminta kelebihan karena keterlambatan pembayaran hutang adalah perkara riba. Dan riba itu jelas haram hukumnya. Ya, saya tahu, tapi kan saya kerjanya beginian. Istighfar pak, mereka itu orang kesusahan. Jangan malah dimanfaatkan. Tapi apa? Mau tanggung dosanya dan mendapat murka Allah di akhirat nanti. Adapun orang-orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba.
Tidak, aku tidak mau. Jika tidak mau, jangan teruskan memungut riba, karena Allah dan Rasul-Nya tidak segan-segan memerangimu. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Baik, dari yang kita saksikan tadi, apa yang anak-anak dapat simpulkan? Riba nggak baik, Bu, merugikan orang lain. Ya, betul sekali. Nah, jadi untuk hari ini Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Nah, nanti dihitung dari ujung 1, 2, dan seterusnya. Untuk kelompok 1, Ibu minta menjelaskan dan memberi contoh dari riba nasihat. Kelompok 2 memberikan pengertian juga contoh dari jenis riba pom. Nah, apakah ada yang belum dipahami? Maka menunggu. Tolong ya, dikerjakan tugasnya dengan baik. Dan bagi-baginya aja Ibu. Baik anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Jadi, Ibu pengen kelompok 1 ya, coba Ibu menjelaskan hasil diskusinya. Oke, baik, terima kasih ya atas penjelasannya. Silahkan kembali. Ya, lanjutkan kelompok 2. Kita akhiri diskusi kita untuk hari ini ya anak-anak. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya riba itu adalah tambahan atau yang disyaratkan dalam transaksi. Jadi anak-anak, sekarang Ibu pengen nanya nih, Ibu pengen ngecek ya pemahaman kalian. Apa perbedaan tambahan yang diperbolehkan dan tambahan yang termasuk dalam riba? Saya Ibu, ya silakan bisa. Kalau harga dan masyarakat itu boleh, kalau dicatatkan sejak awal itu riba, Ibu. Ya, bagus sekali. Jadi pemahaman kalian sudah sangat mendalam. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu beri tugas ya untuk di rumah. Jadi tugasnya kalian mencari contoh riba di lingkungan kalian dan bagaimana cara menghindarinya. Lalu kita bahas di minggu depan ya. Apakah dapat dipahami? Paham Ibu. Oke. Apakah kalian merasa senang belajar dengan Ibu hari ini? Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, 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 tip,